Selamat pagi pemirsa, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan COVID-19 di luar Jawa dan Bali. Beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali memberikan sumbangan angka kematian yang signifikan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 31 Juli 2021 dengan tema Fokus Luar Jawa Bali bersama saya Kevin Egan. Sampaikan pandangan dan pendapat Anda melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Untuk membahas mengenai topik kita pada hari ini, saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, apa kabar Mas Eko? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Baik, Mas Eko, kita akan langsung berbicara mengenai beberapa informasi utama dalam harian kita pada hari ini. Mas Eko, yang pertama ini mengenai kondisi luar Jawa yang dinyatakan dalam bahaya. Ya, kalau kita cermati memang dalam beberapa hari ini ada tren penurunan yang bisa dikatakan lumayan begitulah ya, Mas Eko, untuk di Jawa. Tapi kemudian di luar Jawa ini justru ada kenaikan kasus yang signifikan. Iya. Wah, ini jangan-jangan PPKM darurat bisa diperpanjang lagi nih, Mas? Ya, kalau kita melihat di Pulau Jawa dan Bali, kemarin kan PPKM level 4-nya sudah diterapkan dengan cukup baik lah. Akhirnya ada penurunan landai. Ini kan kita bisa melihat kalau di patokannya itu di Wisma Atlet ya. Iya. Kalau di bulan Juni kemarin tingkat keterisian tempat tidur itu kan sampai mencapai 90% ya. Nah sekarang di level 38%, artinya memang terjadi penurunan. Di beberapa tempat juga demikian. Tetapi di luar Pulau Jawa ini ada kenaikan yang signifikan. Kenapa bisa terjadi? Karena memang PPKM level 4 di luar Pulau Jawa ini kan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi mungkin prokesnya terlalu kendor. Aturan-aturan yang diterapkan di pemerintah daerah di masing-masing provinsi ini juga belum kencang benar gitu kan. Akhirnya menimbulkan kenaikan yang luar biasa di sana. Kalau kita melihat grafik di halaman 1 Media Indonesia, memang kenaikannya sangat mengkhawatirkan ya, terutama di Kalimantan Timur, kemudian Sumatera Utara, Papua, Riau, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan di luar Pulau Jawa juga ada penurunan landai di bulan depan, ya. Karena kita tidak ingin ketika Jawa dan Bali sudah landai, di luar Pulau Jawa seharusnya pun demikian harusnya. Ya, jangan malah kemudian malah mengikuti begitu ya. Betul, mengenai kenaikan kasus di Jawa dan Bali. Kita ke halaman kedua, Mas Eko dan juga pemirsa, ini kita ke informasi selanjutnya yang kami hadirkan informasinya pada hari ini, di mana kemudian ada 15,3 triliun bantu usaha mikro. Ini Presiden Joko Widodo kemudian kemarin menyerahkan bantuan, Mas Eko ya, kepada pelaku UKM. Ini merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga yang terdampak pandemi, khususnya di sektor UKM. Bagaimana Mas Eko mengenai bantuan ini? Apakah saya kira tidak hanya usaha mikro kecil ya, tapi juga menengah ini juga sangat merasakan. Jadi tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membantu 1,2 juta memang nilainya tidak terlalu besar. Tapi ini sebetulnya cukuplah untuk bagi mereka yang bergerak dalam usaha mikro ini. Tentu kita tidak bisa mengharapkan yang lebih besar lagi karena pemerintah juga uangnya terbatas ya kan. Di saat pandemi ini udah habis-habisan ini dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ini dimaksimalkan sebaik mungkin oleh pelaku usaha mikro maupun menengah untuk kembali menggeliatkan usahanya. Jangan sampai kemudian mati suri gitu ya, karena ada pandemi, kekurangan dana, dan lain-lain. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, saya kira memang sangat ditunggu oleh pelaku usaha ini. Ya, semoga prokesnya tetap kencang ya Mas, supaya PPKM level 4 ini bisa turun. Betul, dan pelaku usaha juga kemudian bisa perlahan bisa mendapatkan untung. Kita ke tema selanjutnya, Mas Eko. Di masa pandemi COVID-19 ini merupakan berita yang mungkin sangat memprihatinkan Mas ya, karena ini banyak anak-anak kita, anak-anak yang mungkin masih berusia dini, ini yang tiba-tiba menjadi yatim piatu. Betul. Ya, ini di Purwakarta saja dalam satu hari ada yang kehilangan ibu dan ayahnya hanya dalam waktu satu hari. Ini meninggalkan 3 orang anak, dan kemudian di beberapa daerah yang lainnya. Gimana Mas Eko? Ya, ini kisah haru yang ditampilkan oleh Media Indonesia di halaman 2. Jadi sebetulnya kisah seperti ini sudah banyak terjadi di beberapa tempat. Tapi kita mengangkat ini di Purwakarta. Jadi ada anak 3 orang ini tinggal oleh bapak ibunya yang nggak berjarak jauh ya, meninggalnya juga karena COVID. Nah ini tentu kan menimbulkan keprihatinan. Mereka kan 3 orang ini, anak ini membutuhkan biaya untuk sekolah dan lain-lain.
Nah ini Bupati Purwakarta Ani Ratna Mustika kemudian bergerak cepat dengan menanggung semua biaya pendidikannya nanti. Jadi ini langkah yang patut diapresiasi oleh pemerintah daerah setempat. Mudah-mudahan itu juga diikuti oleh pemerintah daerah yang lain. Jika ada warganya yang kesulitan, apakah itu kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, ataukah kesulitan karena ekonomi dan lain-lain terkait dengan pandemi ini kan. Jadi memang pandemi ini menyasar banyak orang, bukan hanya pelaku usaha mikro yang saya sebutkan tadi di halaman awal, tapi juga warga-warga yang bukan pelaku usaha mikro, tapi seperti yang terjadi di Purwakarta ini kan. Semoga mereka tetap mendapatkan perhatian semaksimal mungkin begitu ya, Mas Eko, dan kemudian dicontoh oleh wilayah-wilayah lain supaya tetap membantu anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya karena pandemi COVID-19. Tema kita pada hari ini, Mas Eko, fokus luar Jawa dan Bali. Apa yang mungkin harus dilakukan, Mas Eko, mencermati mengenai kondisi peningkatan kasus COVID-19 yang sekarang perhatiannya mungkin tidak hanya di Jawa dan Bali, tapi kemudian juga sudah di luar Jawa begitu ya? Ya, sekarang fokus pemerintah setelah ada penurunan landai di Jawa Bali, sekarang fokusnya lebih baik di luar Pulau Jawa. Karena kalau kita melihat di beberapa tempat ya yang saya sebutkan tadi, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Riau, dan lain-lain, Kalimantan Tengah, itu ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi ini perlu perhatian yang serius oleh pemerintah daerah setempat. Di mimbar ini juga beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mengingatkan ya, bahwa setidaknya 10 sampai 12 minggu ya, sejak Juni, nah, itu pasti akan ada lonjakan yang sangat signifikan, bukan hanya di Jawa dan Bali, tapi juga di luar Pulau Jawa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena varian Delta ini kan, ini sangat cepat sekali. Jadi penularannya sangat cepat, jadi memang kalau tidak kita prokes yang sangat ketat, tentu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat kemarin Juni, Juli di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Banten, Bali, itu kan kenaikannya sangat tajam sekali. Nah ini sekarang terjadi di luar Pulau Jawa. Jadi menurut saya harus ada vaksin yang terus digerakkan, digencarkan di luar Pulau Jawa. Kemudian testing, tracing, kemudian treatment, prokes yang merata. Ini harus segera diterapkan di beberapa daerah yang sekarang pandemi COVID-nya semakin tinggi, terutama di luar Pulau Jawa. Nah ini kalau itu yang terjadi, maka pemerintah pusat juga akan pusing lagi nih kan. Karena sudah mengatasi di Jawa, Bali, sudah mulai landai, tapi di luar Pulau Jawa mulai meningkat. Jadi harus ada kerjasama yang erat, ya, pusat daerah untuk menangani kasus ini. Baik, Mas Eko, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Ya, pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, fokus luar Jawa Bali. Fokus luar Jawa Bali. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan COVID-19 di luar Jawa dan Bali. Beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali memberikan sumbangan angka kematian yang signifikan. Selama 3 bulan terakhir, pemerintah fokus menangani pandemi di Jawa dan Bali. 2 pulau itu menjadi titik epicentrum penularan COVID-19. Pemerintah pun terpaksa menarik rem darurat di Jawa dan Bali dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara bertingkat terhitung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus. Menurut Presiden Joko Widodo, langkah ini perlahan mampu menekan lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah tersebut. Indikatornya, kemampuan menekan lonjakan COVID-19 antara lain terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Wisma Atlet yang kini hanya 38% dari sebelumnya mencapai 90%. Presiden menekankan jangan berpuas diri sebab beberapa provinsi di luar Jawa dan Bali menyumbang kasus kematian yang signifikan. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jika dilihat dari provinsi yang mengalami kenaikan kematian mingguan per 25 Juli,
Ternyata 5 dari 10 provinsi berasal dari luar Jawa dan Bali, meski Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI masih menjadi penyumbang tertinggi secara nasional. 5 provinsi luar Jawa Bali ialah Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Data itu tentu tidak bisa dianggap main-main. Virus varian Delta yang memicu lonjakan kasus di Jawa, Bali, belum lama ini mesti pula diwaspadai di daerah lain. Pemerintah dan masyarakat setempat mesti sigap mengantisipasi dari sekarang. Karena itu, pemerintah daerah jangan lalai membentuk poskomando atau posko desa, kelurahan yang perannya sangat penting dalam pertolongan pertama bagi masyarakat yang positif COVID-19. Penanganan yang baik di tahap awal dan sedini mungkin dapat menyelamatkan nyawa pasien. Sayangnya, sebagian besar daerah melalaikan kewajiban pembentukan posko di tingkat desa atau kelurahan. Hingga 25 Juli, baru sebesar 27% desa atau kelurahan di Indonesia yang membentuk posko, meski terdapat 58.687 atau 72,93% desa atau kelurahan yang belum membentuk posko. Para camat seluruh Indonesia perlu segera membentuk posko tingkat desa atau kelurahan. Pembentukan posko itu sudah diinstruksikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Posko di tingkat terbawah itulah yang mestinya mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Persoalan lain yang tidak kalah krusial ialah penyerapan anggaran COVID-19, terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial dan insentif bagi tenaga kesehatan. Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kinerja serapan anggaran Pemda hingga semester 1 2021 cenderung lambat. Salah satu serapan terendah ialah penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Hingga 6 bulan pertama di 2021 realisasinya baru 21,2% atau 6,11 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 28,8 triliun rupiah. Ini tentunya mesti diakselerasi tiap Pemda. Jangan biarkan epicentrum penularan yang terjadi di Jawa Bali berpindah ke provinsi lain. Pemerintah daerah hendaknya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat, termasuk tokoh agama, untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19. Bersama-sama mengajak warga untuk mengikuti program vaksinasi sehingga tercipta kekebalan komunal. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 berakhir. Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan keseimbangan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda di telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda pada wawancara berikut ini. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi, Ondo. Iya, ini tepat sekali Metro mengingatkan fokus ke luar Jabal ya. Karena kita ini kadang-kadang LM, lambat mengantisipasi dan lambat merespon. Seperti pemadam kebakaran jadinya. Saran saya bila mau fokus di hilir, testing, tracing diperbanyak dan dipercepat di luar Jabal. Kemudian vaksinasi dikebut. Dan ajak itu semua lembaga atau unit-unit yang dapat membantu seperti NU, Muhammadiyah, PGI, HKBP, Vihara, dan Klenteng. Jangan sampai ada lagi vaksin yang kadaluarsa sia-sia. Perhatikan distribusi vaksin, obat-obatan, oksigen, dan lain-lain, refocusing anggaran yang baru terserap kurang lebih 23%. Juga harus diantisipasi lokasi isoman terpusat agar tidak banyak yang tewas gara-gara isoman di rumah tak terpantau. Juga diantisipasi peningkatan bor dan penambahan rumah sakit darurat. Diperbaiki data calon penerima bansos. Di hulu itu perlu ada peningkatan kedisiplinan masyarakat untuk tetap fokus. Kurangi mobilitas yang tidak perlu. Terakhir, ajak masyarakat agar mau divaksin dan lakukan edukasi atas masyarakat
apa itu corona dan bagaimana penularannya yang sangat bisa berisiko membuat kematian. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ando dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada Pak Zainal Arifin dari Medan, Sumatera Utara. Pak Zainal, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Pak Zainal. Terima kasih, Bang. Saya menanggapi masalah penanganan masalah vaksin di Sumatera Utara. Saya berdomisili tinggal di Kabupaten Simalungun. Karena saya menghimbau kepada pihak pemerintah Kabupaten Simalungun, kami dari masyarakat ada yang belum divaksin. Karena kami ada 11 kecamatan di Simalungun Bawah belum tersentuh vaksin sama sekali. Dan juga pejabat-pejabat pemerintah yang ada di kecamatan, yang 11 kecamatan ini belum pernah berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di 11 kecamatan. Harapan saya kepada Bupati dan Wakil Bupati, yakni Bapak Radioko dan Bapak Zoni Waldi, tolong Pak dipantau kinerja bawahan-bawahan Bapak yang ada di kecamatan. Karena kami belum ada sampai saat ini divaksinasi di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun Bawah. Terima kasih Pak, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui Metro TV hari ini. Baik, terima kasih Pak Zainal. Semoga didengarkan oleh pemerintah setempat. Mas Eko, kita berbincang sedikit. Kalau dari dua penelpon kita, dua-duanya menyatakan arti pentingnya vaksinasi ya. Iya, Jikala kasus COVID-19 ini sangat tinggi. Tapi kalau kita cermati memang stok vaksin di daerah-daerah tertentu memang laporannya menipis, Mas Eko. Nah ini bagaimana? Ya, vaksin itu kan hubungannya dengan ketersediaan. Ya, kalau misalkan targetnya tinggi tapi vaksinnya nggak ada juga percuma. Jadi kalau kita melihat tadi di beberapa daerah, terutama di Pak Zainal Arifin tadi ya, di Simalungun ada 11 kecamatan yang belum sama sekali divaksin. Nah, padahal di Pulau Jawa ini sudah banyak nih yang divaksin, terutama di vaksin yang pertama, yang kedua terus berlangsung. Jadi ini harus menjadi perhatian serius di Medan, ya, Gubernur Sumatera Utara maupun Bupati di Kabupaten Simalungun untuk segera menindaklanjuti, karena 11 kecamatan ini banyak juga nih kan di Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Simalungun. Kemudian apa yang diutarakan oleh Pak Ondo tadi di Bekasi sangat tepat sekali, saya setuju. Memang kadang-kadang responnya lambat ini pemerintah. Jadi memang harus segera ditindaklanjuti. Vaksin betul apa yang diutarakan Pak Ondo, dikencarkan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, karena banyak juga yang tidak percaya vaksin ini kan. Tidak percaya vaksin, kemudian tidak mau memakai masker. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang egois, ya, hanya mementingkan diri sendiri, tapi tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, keluarganya, ya kan, lingkungan sekitarnya. Karena kita melakukan vaksin itu kan sebetulnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kekebalan kelompok. Jadi kalau Anda tidak mau vaksin, pasti juga akan merugikan orang lain. Ini kasus saja di Amerika Serikat sekarang kembali terjadi melonjak lagi. Karena apa? Karena banyak yang nggak mau vaksin, kan. Akhirnya terjadi mereka ada yang demo lah, yang menyalahkan orang-orang yang tidak mau vaksin, karena ini bisa menularkan orang lain lagi. Terutama sekarang kan varian Delta sangat cepat sekali. Jadi apa yang diutarakan Pak Ondo maupun Pak Zainal Arifin tadi di Bekasi maupun di Medan, saya kira kita sangat setuju. Tapi sebenarnya vaksin yang kita dapatkan dari luar negeri begitu ya, dari kerjasama dengan sejumlah negara, itu sebenarnya mencukupi kan ya, Mas Eko ya? Ya, kalau kita hitungannya kan bulan per bulan ya, tidak bisa langsung setahun, karena datangnya kan bergelombang ya, nggak langsung datang sekian langsung bisa untuk mencukupi 1 tahun, kan tidak. Tapi paling tidak dalam sebulan atau 2 bulan ke depan itu pasti ada yang datang kemudian untuk dilakukan vaksin. Jadi kalau misalkan belum tercukupi, terutama di luar Pulau Jawa, ya itu harus segera dicek apakah benar vaksin di sana kekurangan. Tapi kalau kita melihat kemarin Pak Jokowi sempat marah-marah ya, vaksinnya tuh banyak, tapi kok
yang belum divaksin ini kok belum banyak. Nah, itu kan jadi persoalan. Vaksinnya banyak, tapi banyak yang belum divaksin. Nah, ini kan harus segera diupdate, terutama datanya. Nah, kalau di Pulau Jawa, saya kira sudah mulai gencar ya. Kita melihat di beberapa daerah sudah mulai vaksin, padahal bahkan antri. Nah, ini kan menunjukkan tingkat keseriusan, tingkat kepedulian masyarakat untuk melakukan vaksin. Nah, ini harus diikuti oleh di daerah-daerah lain, terutama yang tadi disebutkan oleh Pak Zainal Arifin di Simalungun tadi. Ya, Mas Eko, tapi vaksinasi memang penting ya, tapi kan itu bergantung kepada distribusi dari pemerintah pusat. Ya. Sebetulnya kan ada banyak hal juga, ya, banyak hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sambil menunggu ya distribusi dari vaksin, supaya kemudian kewaspadaan begitu ya, ataupun penegakan aturan untuk protokol kesehatan ini betul-betul ketat begitu di wilayahnya. Nah, bagaimana Mas Eko? Ya, kalau kita kemarin melihat keterangan dari BNPB ya, sekarang ini tidak terlalu ketat ya di beberapa daerah sehingga menimbulkan gelombang baru, terutama di varian Delta ini. Salah satunya adalah Jawa Barat. Jawa Barat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar COVID karena beberapa daerah protokol kesehatannya sangat minim. Jadi mereka nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak dan lain-lain yang kemudian sempat disentil oleh BNPB. Nah, hal-hal yang semacam ini kan tidak perlu diikuti sebetulnya oleh daerah-daerah lain. Terutama ketika kita menerapkan level 4. Level 4 itu kan level yang paling tinggi, yang paling ketat sebetulnya. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya tidak boleh ditoleransi. Ketika orang tidak memakai masker, tetap berkerumun, ya kan? Tidak menjaga jarak, hal-hal seperti itu harus terus diingatkan, terutama kepada desa-desa yang posko-posko kelurahan itu yang sudah dibentuk. Nah, kalau mereka yang belum dibentuk segera dibentuk, karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena daerah itu yang paling tahu sebetulnya adalah yang paling tingkat bawah, dari kelurahan itu. Jadi kalau dia tidak membentuk posko-posko yang disebutkan di forum editorial tadi, tentu sangat kita khawatirkan terjadi pelonjakan. Jadi kemudian tokoh-tokoh agama menurut saya itu harus mulai aktif terus melakukan edukasi kepada warganya, karena begini, di beberapa daerah itu banyak juga warga yang hanya percaya kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang terkenal di daerah itu. Ketika dia turun, ketika dia ngomong bahwa pentingnya vaksinasi, ya itu saya kira akan membantu pemerintah dalam hal ini untuk melakukan edukasi, memberikan kepada warga yang memang tidak percaya dengan vaksin dan COVID-19 ini kan. Oke, baik Mas Eko, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali usai headline pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali di editorial Media Indonesia. Mas Eko, tadi kita sudah berbincang sedikit mengenai sebetulnya ada begitu banyak upaya yang mungkin bisa dilakukan ya, selain kemudian menunggu vaksinasi datang di sejumlah daerah tersebut untuk mencegah supaya penularan COVID-19 kita tidak semakin meninggi begitu di luar Jawa Bali. Tapi Mas Eko, persoalan kita di daerah itu sebetulnya yang paling utama apa sih Mas Eko? Apakah memang pemerintah daerahnya mungkin belum memaksimalkan begitu ya mengenai kampanye protokol 3M begitu ya, ataukah memang masyarakat yang mungkin belum tersosialisasi dengan baik? Masih banyak yang belum percaya vaksin, mungkin malah masih banyak yang belum percaya COVID-19 begitu, Mas Eko?
Ya kalau itu di beberapa daerah terjadi ya, yang nggak percaya dengan vaksin, nggak percaya dengan COVID itu banyak. Di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa pun banyak. Tapi persoalannya bukan hanya itu aja. Seperti yang dijelaskan di editorial, ya, itu kan salah satunya adalah mendirikan posko kelurahan. Ya. Itu kan sangat penting ya, menurut saya. Jadi kalau sekarang baru sekitar 27%, itu artinya kan masih banyak daerah-daerah yang belum melakukan itu. Padahal kalau kita melihat kemarin Menteri Dalam Negeri Tino Karnavian kan sudah mengatakan ini perlu sekali. Kenapa perlu sekali? Karena yang paling mengerti dengan kondisi daerahnya, kondisi warganya itu adalah di tingkat paling bawah, yaitu kelurahan, kecamatan. Jadi ketika mereka mengerti, memahami apa yang dilakukan, apa yang harus menjadi tugasnya, nah ini akan membantu sebetulnya di level gubernur. Jadi ini yang sebetulnya harus mulai digenjot di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Kemudian yang Egan sebutkan tadi, vaksin iya pasti. Karena sekarang kalau di Pulau Jawa kan sedang digencarkan. Di luar Pulau Jawa saya kira juga harus mulai digencarkan. Kalau di Pulau Jawa sekarang sudah mulai memasuki tahap kedua, sudah mulai akan habis ya. Kalau targetnya Pak Jokowi kan nanti di akhir tahun ini ya, sudah mulai selesai sekitar 70% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jadi komunitas kekebalan per kelompoknya nanti sudah mulai terbentuk gitu. Jadi di luar Pulau Jawa itu harus digenjot. Selain vaksin juga harus testing, tracing, kemudian treatmentnya, prokes kesehatannya juga harus mulai digalakan. Jadi hal-hal yang seperti itu harus terus ditingkatkan. Kalau tidak akan meledak seperti di Pulau Jawa, akan susah kan. Kenapa susah? Kalau di Pulau Jawa saja, rumah sakit itu kan banyak sekali kan. Itu aja tidak bisa menampung jumlah pasien yang ingin masuk ke sana. ICU padahal itu sudah menunggu banyak orang pasien, menunggu antri yang tidak bisa masuk. Nah kalau itu terjadi di luar Pulau Jawa, kita nggak bisa membayangkan. Karena di luar Pulau Jawa itu rumah sakitnya kan tidak sebanyak di Pulau Jawa ya kan. Tentu ini akan menjadi kendala yang serius terhadap pemerintah daerah di masing-masing tempat. Tapi kalau kita mengharapkan mengenai kelurahan yang mungkin bisa lebih maksimal begitu ya untuk memonitor atau mengontrol warganya begitu. Tapi kalau misalnya tidak diikuti juga oleh ketegasan ataupun mungkin instruksi ya ataupun arahan dari pemerintah daerah setempat, sulit kan Mas kita kalau hanya mengharapkan kesadaran begitu dari itu betul sekali. Jadi ketika memang misalkan di daerah itu sudah di labeli level 4, artinya itu kan sangat tinggi. Jadi harus ekstra waspada dengan hal itu. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan jangan dilakukan. Misalkan begini, beribadah di masjid atau di gereja atau di lain-lain yang mempunyai kerumunan massa yang besar begitu, kalau tidak boleh jangan dilakukan gitu loh. Tahan dulu, kan bisa beribadah juga di rumah, itu kan tidak mengurangi esensi kita untuk beribadah. Kemudian ketika orang berbelanja ke pasar, berbelanja ke mall, ketika ada batasan ya dilakukan batasannya itu. Kemudian kan ketika ada protokol kesehatan yang kata ya dilakukan itu. Jangan kemudian Satpol PP-nya, polisinya, tentaranya itu nggak lembek gitu ya. Akhirnya nanti kalau gitu terjadi masyarakatnya suka-suka itu kan. Nah kalau itu yang terjadi udah pasti itu akan melonjak kasus COVID di daerah itu. Oke, baik Mas Eko, semoga itu betul-betul diterapkan oleh pemerintah daerah lebih tegas begitu kepada warganya supaya kemudian prokes 5M ini betul-betul bisa diterapkan. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, jangan biarkan epicentrum penularan yang terjadi di Jawa Bali berpindah ke provinsi lain. Pemerintah daerah hendaknya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat termasuk tokoh agama untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19. Bersama-sama mengajak warga untuk mengikuti program vaksinasi sehingga tercipta kekebalan komunal. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, karena itu pemerintah perlu menyelaraskan keseimbangan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.
Metro TV.